Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Aisyah berdiri di depan pintu rumah keluarganya, tangannya gemetar memegang pegangan pintu. "Kamu bukan anakku lagi," teriak ayahnya, suaranya bergema seperti petir, sementara ibunya menangis di belakang, tak berani menatap mata putrinya. Aisyah, dengan air mata bercampur hujan, berbalik dan berlari ke kegelapan jalan, meninggalkan rumah yang pernah menjadi tempat perlindungannya, kini menjadi penjara penuh penghakiman. Aisyah adalah seorang perempuan berusia 28 tahun, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di kawasan Sudirman. Dia cantik, dengan rambut panjang bergelombang dan mata coklat yang selalu penuh semangat, tapi di balik senyumnya tersembunyi rahasia yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Dia mencintai perempuan. Rahasia itu terbongkar saat foto dirinya bersama pacarnya, Rina, bocor ke keluarga melalui pesan anonim. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri yang taat beragama, langsung marah besar. "Ini aib. Kamu bawa malu keluarga," katanya, sambil melempar ponsel Aisyah ke dinding. Malam itu, Aisyah tak punya tujuan. Dia berjalan kaki di trotoar basah, pikirannya berputar-putar antara rasa bersalah dan kemarahan. Mengapa dia harus menyembunyikan siapa dirinya? Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan agama, menjadi lesbian seperti Aisyah berarti hidup dalam ketakutan konstan. Teman-temannya di kantor mungkin akan memahami, tapi keluarga itu mimpi buruk. Dia ingat bagaimana ayahnya selalu bangga dengan Nadia, kakaknya yang sukses sebagai manajer di perusahaan multinasional. Nadia yang selalu sempurna di mata orang tua, kini pasti juga kecewa. Aisyah akhirnya tiba di apartemen kecilnya di kawasan Kemang. Rina sudah menunggu di sana, wajahnya pucat karena khawatir. "Apa yang terjadi, sayang?" tanya Rina, memeluk Aisyah erat. Rina adalah seorang guru sekolah dasar, berusia 20 genep tahun, dengan senyum hangat dan kepribadian yang tenang. Mereka bertemu 2 tahun lalu di sebuah acara seni, dan sejak itu, cinta mereka tumbuh diam-diam, penuh kebahagiaan tapi juga ketakutan. "Keluargaku tahu," jawab Aisyah, suaranya parau. "Mereka usir aku." Rina terdiam, matanya berkaca-kaca. Dia tahu betapa sulitnya situasi ini. Keluarganya sendiri yang tinggal di Bandung juga konservatif. Mereka belum tahu tentang hubungan ini dan Rina takut jika terbongkar, dia bisa kehilangan pekerjaannya. "Kita harus kuat," kata Rina, meski suaranya gemetar. Tapi di dalam hati, Rina mulai ragu. Apakah cinta ini layak untuk segala risiko? Malam itu, mereka tidur dalam pelukan satu sama lain, tapi tidur Aisyah gelisah, dihantui mimpi buruk tentang tatapan kecewa ayahnya. Keesokan paginya, Aisyah mendapat pesan dari Nadia. "Aku dengar dari ibu. Kita perlu bicara. Datang ke kantorku siang ini." Nadia bekerja di sebuah perusahaan teknologi besar di kawasan Scib sebagai manajer proyek. Dia lebih tua 3 tahun dari Aisyah, selalu menjadi panutan. Tapi hubungan mereka renggang akhir-akhir ini karena Nadia sibuk dengan karirnya. Aisyah ragu, tapi dia tahu tak ada pilihan lain. Dia butuh dukungan dari seseorang. Saat tiba di kantor Nadia, Aisyah disambut dengan pelukan hangat. "Kenapa kamu nggak cerita dari dulu?" tanya Nadia, suaranya lembut tapi penuh kekhawatiran. Mereka duduk di ruang rapat kosong. Aisyah menceritakan semuanya, bagaimana dia bertemu Rina, bagaimana dia berusaha menyembunyikan, dan bagaimana semuanya runtuh. Nadia mendengarkan dengan sabar, tapi ekspresinya tegang. "Aku ngerti kamu, Ais. Tapi ayah dan ibu, mereka dari generasi lama. Mereka takut apa kata tetangga, apa kata saudara." Aisyah menangis. "Aku nggak bisa ubah siapa aku, Kak. Ini bukan pilihan." Nadia mengangguk, tapi di dalam hatinya ada konflik. Nadia sendiri pernah merasakan ketertarikan pada perempuan saat kuliah,
tapi dia memilih menekannya, menikah dengan suaminya yang sekarang, dan hidup normal. Melihat Aisyah seperti ini membuatnya teringat masa lalu yang dia kubur. Aku akan coba bicara dengan ayah. Tapi kamu harus sabar, kata Nadia. Tapi tak semudah itu. Saat Nadia pulang malam itu, suaminya, Andi, sudah menunggu dengan wajah marah. Aku dengar dari ibu mertua. Adikmu itu lesbian. Kamu harus putus hubungan dengannya. Andi adalah seorang pengusaha konserati dan dia takut jika ini memengaruhi reputasinya. Nadia terdiam tapi hatinya memberontak. Apakah dia harus memilih antara keluarga dan adiknya? Sementara itu, di kantor Aisyah, rumor mulai menyebar. Seorang rekan kerja melihat Otto itu di media sosial dan bisik-bisik mulai terdengar. Aisyah merasa seperti dihakimi setiap saat. Dia memutuskan untuk resign, tapi sebelum itu dia harus bertemu dengan bosnya. Tapi keputusan itu membawa konsekuensi tak terduga. Di sisi lain, bos Nadia, seorang perempuan bernama Laila, mendengar percakapan mereka secara tak sengaja. Laila adalah CEO perusahaan, berusia 35 tahun, sukses dan mandiri. Dia juga menyembunyikan identitasnya sebagai lesbian, tapi melihat Nadia dan Aisyah membuatnya tergugah. Apakah dia harus ikut campur? Konflik mulai memanas. Aisyah mendapat telepon dari ayahnya, jangan pulang lagi kalau kamu nggak berubah. Kata-kata itu seperti pisau. Rina yang semakin takut mulai menjauh. Aku cinta kamu, tapi aku nggak siap kehilangan segalanya, katanya suatu malam. Aisyah merasa dikhianati, tapi dia tahu Rina punya alasan. Nadia, di tengah tekanan dari suami dan orang tua, memutuskan untuk bertindak. Dia mengundang Aisyah ke acara keluarga, tapi itu justru menjadi bencana. Di sana, ayah mereka mengumumkan bahwa Aisyah bukan lagi bagian dari keluarga. Nadia terdiam, tapi di dalam, dia mulai mempertanyakan pilihan hidupnya sendiri. Pagi berikutnya, Nadia duduk di meja kerjanya, mata merah karena kurang tidur. Malam sebelumnya, pertengkaran dengan Andi semakin hebat. Kalau kamu bela adikmu, artinya kamu dukung dosa itu, bentak Andi. Nadia tak bisa tidur, memikirkan Aisyah yang sekarang tinggal sendirian. Dia ingat masa kecil mereka, bagaimana Aisyah selalu mengikuti langkahnya, dan bagaimana dia pernah berjanji melindungi adiknya. Tapi sekarang janji itu terasa berat. Laila, bosnya, masuk ke ruangan dengan secangkir kopi. Kamu kelihatan lelah, Nadia. Ada masalah, tanya Laila, suaranya hangat. Laila adalah perempuan yang karismatik, dengan rambut pendek rapi dan pakaian bisnis yang elegan. Dia telah membangun perusahaan ini dari nol, dan dikenal sebagai pemimpin yang tegas tapi empati. Nadia ragu sejenak, tapi akhirnya menceritakan semuanya. Adikku. Dia lesbian dan keluarga kami menolaknya. Laila terdiam, matanya menatap jauh. Dia punya cerita sendiri. Bertahun-tahun lalu, dia pernah dicampakkan oleh keluarganya karena alasan yang sama. Sekarang dia hidup sukses, tapi kesepian. Aku paham, Nadia. Masyarakat kita masih sulit menerima. Tapi kamu harus memilih ikut arus atau berdiri untuk yang benar. Kata-kata Laila menyentuh hati Nadia. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa ada yang mengerti. Sementara itu, Aisyah berada di apartemennya, packing barang-barang. Dia memutuskan untuk pindah ke Bali, mencari kehidupan baru jauh dari Jakarta. Rina datang membawa kue kesukaan Aisyah sebagai upaya damai. Makan aku, Ais. Aku takut, kata Rina. Mereka berbicara panjang dan untuk sementara, rekonsiliasi terjadi. Tapi di dalam, Aisyah tahu ini rapuh. Di kantor, rumor tentang Aisyah mencapai puncak. Bos Aisyah, seorang pria tua konserati, memanggilnya. Kami nggak bisa tolerir ini. Kamu resign saja, katanya dingin. Aisyah keluar dengan air mata, merasa dunia runtuh.
Dia telepon Nadia, aku kehilangan pekerjaan, Kak. Nadia marah. Dia memutuskan untuk bertindak. Dia pergi ke rumah orang tua, berdebat sengit dengan ayah. Ayah, Aisyah anakmu. Kenapa harus seperti ini? Ayahnya tegas, ini melawan agama, Nadia. Kamu mau ikut jatuh? Nadia pulang dengan hati hancur, tapi tekadnya kuat. Laila yang mendengar dari Nadia mulai berpikir. Dia punya pengaruh di masyarakat bisnis. Mungkin dia bisa membantu. Tapi itu berisiko, jika identitasnya terbongkar, karirnya bisa hancur. Malam itu, Aisyah dan Rina pergi makan malam di sebuah warung kecil. Tapi tiba-tiba, teman Rina menelepon, "Oto kalian beredar di grup sekolah." Rina panik. Aku bisa dipecat. Dia menyalahkan Aisyah, ini karena kamu ceroboh. Pertengkaran meledak, dan Rina pergi, meninggalkan Aisyah sendirian lagi. Nadia di rumah bertengkar lagi dengan Andi. Aku akan bela Aisyah, apapun harganya, katanya. Andi mengancam, kalau begitu kita cerai saja. Nadia terkejut, tapi dia tak mundur. Puncaknya, di sebuah acara perusahaan, Laila melihat Nadia datang dengan Aisyah. Ini adikku, kata Nadia bangga. Laila tersenyum dan untuk pertama kali, dia merasa ada harapan. Tapi konflik belum selesai. Ayah mereka sakit karena stres dan menyalahkan Aisyah. Nadia harus memilih keluarga atau keadilan. Rumah sakit di Jakarta pagi itu penuh dengan aroma obat dan ketegangan. Ayah Aisyah dan Nadia terbaring di ranjang, wajahnya pucat setelah serangan jantung ringan. Ibu mereka menangis di samping, sementara Nadia berdiri di pintu memegang tangan Aisyah. Ini karena kamu, tuduh ibu pada Aisyah. Aisyah mundur, tapi Nadia maju. Bukan, Bu. Ini karena kita semua keras kepala. Dokter keluar, mengatakan ayah mereka stabil, tapi butuh istirahat. Nadia memutuskan untuk tinggal, sementara Aisyah pulang dengan hati berat. Di jalan dia mendapat pesan dari Rina, "Ma, aku butuh waktu." Aisyah merasa semakin sendirian. Di kantor, Laila memanggil Nadia. Aku mau bantu. Aku akan bicara di acara seminar besok tentang inklusi di tempat kerja. Nadia terkejut. Tapi Bu Laila, risikonya besar. Laila tersenyum pahit. Aku sudah lelah sembunyi. Seminar itu diadakan di hotel mewah, dihadiri para eksekutif. Laila naik panggung bicara tentang diskriminasi. Lalu, dia cerita pribadi, aku lesbian dan aku bangga. Ruangan hening lalu tepuk tangan. Nadia yang hadir bangga. Tapi berita itu menyebar cepat. Ayah mereka mendengar dari di rumah sakit marah. Bosmu itu gila, katanya pada Nadia. Nadia balas, dia berani, ayah. Kenapa ayah nggak bisa terima Aisyah? Andi, suami Nadia, marah besar. Dia packing barang, aku pergi. Nadia menangis, tapi merasa bebas. Aisyah melihat berita tentang Laila, terinspirasi. Dia hubungi Rina, kita harus kuat bersama. Rina setuju, tapi masih ragu. Konflik memuncak saat keluarga berkumpul di rumah sakit. Ayah menolak Aisyah masuk. Nadia marah, kalau Aisyah nggak boleh, aku juga pergi. Ibu menangis, memohon damai. Laila datang ke rumah sakit, mendukung Nadia. Saya di sini untuk Aisyah, katanya. Ayah terkejut, tapi mulai mendengarkan. Tapi pengkhianatan datang dari Rina. Di bawah tekanan sekolah, Rina putus dengan Aisyah. Aku nggak bisa, katanya. Aisyah hancur. Nadia kehilangan suami, tapi mendapat dukungan dari Laila. Mereka semakin dekat, dan Nadia mulai mempertanyakan orientasinya sendiri. Setelah kepergian Andi, Nadia tinggal sendirian di apartemennya. Dia merenung, memikirkan hidupnya. Apakah pernikahannya hanya topeng? Laila mengajaknya minum kopi, dan di sana mereka bicara hati ke hati. Aku pernah seperti kamu, Nadia.
Menekan perasaan demi Norma, kata Laila. Nadia merasa getar, tapi menyangkal. Aisyah setelah putus dengan Rina jatuh ke depresi. Dia berhenti makan, tidur gelisah. Nadia datang memeluknya. Kita ada satu sama lain, katanya. Ayah pulang dari rumah sakit, tapi rumah terasa dingin. Ibu meyakinkannya untuk bicara dengan Aisyah. Dia anak kita, Mas. Ayah ragu, tapi setuju. Pertemuan keluarga di rumah. Aisyah datang, nerous. Ayah bicara, aku nggak setuju, tapi aku nggak mau kehilangan anak. Aisyah menangis, terima kasih, Yah. Tapi masyarakat tak mudah. Di media sosial, Aisyah dan Laila dihujat. Laila kehilangan beberapa klien, tapi perusahaan tetap kuat. Nadia semakin dekat dengan Laila, merasakan perasaan baru. Saat mereka bekerja larut malam, Laila menyentuh tangannya. Nadia mundur, tapi hatinya berdegup. Rina kembali memohon maaf. Aku salah. Aisyah ragu, kamu kianati aku saat aku butuh. Rina pergi lagi. Puncaknya, di sebuah demo hak di Monas, Laila bicara. Nadia bergabung dan ayah melihat dia mulai berubah. Tapi pengorbanan besar, Nadia kehilangan promosi karena dukungannya. Dia tak peduli. Bulan-bulan berlalu, Jakarta kembali ke rutinitasnya, tapi bagi Aisyah, hidup berubah. Dia mendapat pekerjaan baru di perusahaan Laila berkat Nadia. Keluarga mulai menerima meski lambat. Ayah bicara dengan Aisyah, aku belajar, nak. Nadia dan Laila resmi pacaran setelah Nadia cerai. Mereka bahagia, tapi masyarakat masih julid. Rina menyesal, pindah ke luar kota. Aisyah moeon fokus pada diri sendiri. Di akhir, keluarga makan malam bersama. Ayah angkat gelas untuk keluarga. Tapi di balik senyum ada luka. Apakah menerima perbedaan selalu butuh pengorbanan besar, atau bisakah masyarakat berubah tanpa rasa sakit?